Matahari kita besar sekali. Butuh bukti? 99,86% massa tata surya adalah massa matahari, khususnya hidrogen dan helium yang menyusunnya. Sisa 0,14%-nya sebagian besar merupakan massa dari 8 planet tata surya. Bumi mungkin bukan satu-satunya planet yang aktif secara tektonik di tata surya. Para astronom sudah melihat beberapa bentang alam yang mirip tebing di Merkurius. Kalau benar, aktivitas tektonik bisa menjelaskan penyusutan Merkurius yang begitu cepat. Di sebagian besar film sains fiksi tentang luar angkasa, karakter utamanya pergi ke sabuk asteroid dan harus berusaha keras untuk menjauh dari banyak sekali bebatuan yang bisa merusak pesawat antariksanya. Maaf ya kalau bikin kecewa, tapi aslinya nggak gitu sih. Satu-satunya sabuk asteroid yang diketahui astronom terletak di antara Mars dan Jupiter. Ada ribuan asteroid di wilayah ini, tapi jaraknya terlalu jauh dan kemungkinan tabrakan hampir nihil. Ukuran lembah bernama Valles Marineris di Mars 10 kali lebih besar dibanding Grand Canyon bumi. Dan tempat ini juga membuat para astronom bingung. Mars bukanlah planet dengan lempeng tektonik aktif. Di permukaan Jupiter, ada wilayah aneh yang disebut bintik merah besar. Baru-baru ini, para astronom telah menyimpulkan bahwa tempat ini sebenarnya adalah badai yang telah menderu selama berabad-abad. Namun, sekitar 20 tahun lalu, para ilmuwan memperhatikan bahwa wilayah merah ini mulai menyusut. Saat ini, ukurannya cuma setengahnya yang dulu. Tapi, tetap saja, luas area itu 1,5 kali lebih besar dibanding bumi. Saat menatap bintang lewat jendela dapurmu, kamu membatin, bisa nggak ya ngirim pizza keluar angkasa? Lebih penting lagi, apa pizzanya masih bisa dimakan kalau kembali ke bumi lagi? Penting banget ya pertanyaannya. Oke, fokus. Gimana cara kita ngirim pizza keluar angkasa? Apalagi pesawat ulang-alik pertama NASA butuh biaya sekitar 710 miliar rupiah. Kayaknya mereka nggak bakal minjemin kita roket. Mereka mungkin punya urusan yang lebih penting. Tanpa roket ini, kita nggak akan bisa mengirim pizza setinggi itu atau meluncur dengan kecepatan itu. Ya udah kalau gitu, simpen aja tuh roketnya. Aku pakai balon cuaca aja. Masih bisa kok nganterin kita sepertiga perjalanan keluar angkasa, membawa kita ke area yang dikenal sebagai tepi luar angkasa. Mengingat bahwa atmosfer di atas sana sangat tipis, yaitu sekitar 1% dari tekanan di permukaan tanah, kayaknya tempat ini nggak kalah bagus dibanding luar angkasa. Sebenarnya, aku kurang srek jauh-jauh sama makan malamku, jadi tolong pakai pizza sisa kemarin aja ya. Untuk memastikan kita bisa menemukan pizza itu saat mendarat, kita memasang pelacak radio sebelum peluncuran. Pelacak ini mengirim sinyal posisi GPS ke tanah yang kemudian terlihat di peta agar bisa kita cari. Jadi kita bisa melihat lokasi pizza itu. Ya ampun, indahnya teknologi. Dan dengan begitu, waktunya telah tiba. Pizza kita ternyata masih utuh. Dan setelah memeluknya erat-erat dan mengelusnya penuh kasih sayang, pizza kita siap dimakan. Jadi, apakah penantian ini sepadan? Gimana rasanya? Bisa dimakan nggak? Yep, bisa. Tapi rasanya nggak terlalu enak sebenarnya. Dan karena terlalu bersemangat, aku lupa bawa microwave. Pizzanya mengeras karena suhu ekstrim selama perjalanannya. Iya, beneran beku. Bagian tengah rotinya juga dingin. Tapi sebelum kita melihat detailnya, kita bakal sadar waktu kita ngambil sepotong, pizzanya nggak kelepas kayak biasa. Sebaliknya, pizza ini patah kayak ranting pohon kering. Kita bahkan bisa dengar suara kretek-kretek gitu. Hilang sudah rotiku yang hangat dan lembut. Mending kita simpen aja pizza ini buat hidangan penutup. Jaga-jaga kalau es krim kita habis. Tapi setelah dipikir-pikir lagi, langsung buang aja deh. Meski begitu, lumayan keren juga kita bisa mengirim roti bawang putih ini ke tepi luar angkasa dan masih bisa memakannya, ya kan? Kita semua tahu bahwa bumi punya satu bulan, tapi ada dua asteroid lain, 3753 Courtney dan 2002 AA29 yang terpaut dalam orbit koorbital dengan planet kita.
Asteroid yang pertama memang tidak mengelilingi bumi, tapi punya semacam orbit yang sinkron dengan planet kita. Itulah sebabnya asteroid ini terlihat seperti mengikuti bumi dalam orbit yang stabil. Padahal kenyataannya, asteroid ini punya jalur khusus sendiri di sekitar matahari. Asteroid yang satunya mengikuti orbit tapal kuda mengitari planet kita. Jalurnya membawa asteroid ini lebih dekat dengan kita setiap 95 tahun. Kenapa atmosfer bumi tidak habis dan menghilang ke ruang hampa? Meski tidak bisa terlihat, semua molekul gas dan uap yang membentuk atmosfer kita memiliki massa. Dengan begitu, semua molekul ini merasakan tarikan gravitasi bumi sama seperti kita. Molekul ini memang bisa lepas kalau energinya cukup. Misalnya, kalau bumi lebih dekat ke matahari, atmosfer kita akan lebih panas dan molekulnya bisa lebih mudah lepas. Tapi, untungnya, bumi berada pada jarak yang tepat dari matahari dan punya massa yang cukup untuk menjaga atmosfernya tetap di tempat yang sama. Sebuah studi terkini mengeklaim bahwa bulan punya ekor, dan setiap bulan ekornya membungkus planet kita kayak syal. Ekor ramping yang terdiri dari jutaan atom natrium ini mengikuti satelit alami bumi, dan planet kita secara teratur melakukan perjalanan menembusnya. Serangan meteor meledakkan atom natrium ini dari permukaan bulan dan mengirimnya keluar angkasa. Selama beberapa hari tiap bulannya, bulan tetap berada di antara matahari dan bumi. Saat itulah gravitasi bumi mengambil ekor natrium itu. Planet kita menyeretnya menjadi garis panjang yang membungkus atmosfernya. Ekor bulan ini sama sekali tidak berbahaya dan tidak terlihat oleh mata manusia. 50 kali lebih redup daripada yang bisa kita lihat. Tapi pada hari-hari yang langka, teleskop bertenaga tinggi bisa melihat cahaya kekuningan samar itu di langit. Ekornya mirip titik berkilau yang diameternya 5 kali bulan purnama. Kamu mungkin gak percaya, tapi bulan kelihatannya menyusut loh. Saat ini, satelit alami bumi ini 35 meter lebih kecil dibanding ratusan juta tahun lalu. Alasan fenomena ini mungkin karena pendinginan inti bulan. Itu juga bisa menjelaskan gempa yang mengguncang permukaan bulan. Ternyata ada banyak planet di alam semesta dan bahkan di galaksi Bima Sakti yang punya air cair atau beku. Yang paling dekat ada di tata surya kita, yaitu Europa, salah satu bulan Jupiter. Para ilmuwan yakin sekali di bawah permukaannya yang beku ada lautan air di sana. Tapi masih terlalu dini untuk merasa senang soal kemungkinan kehidupan di planet seperti ini. Air cair hanyalah salah satu dari banyak hal yang harus ada agar kehidupan bertahan di suatu planet. Pada tahun 2019, pendarat InSight NASA yang bertujuan mempelajari interior Mars mencatat gempa Mars pertama yang pernah ada. Gempa ini datang dengan cepat, sekitar 2 kali per hari. Kebanyakan di antaranya kecil. Kamu bahkan gak akan merasakannya kalau terjadi di bumi. Sejauh ini, lebih dari 300 gempa Mars sudah terdeteksi. Itu adalah gempa pertama di objek luar angkasa selain bumi dan bulan yang pernah tercatat. Fenomena misterius lain yang ditemukan oleh misi tersebut adalah detakan magnetis aneh yang terjadi setiap tengah malam di sekitar pendarat itu. Masih belum jelas dari mana asalnya. Mungkin kelak kita akan menemukan jawabannya. Bulan kita mungkin menyembunyikan lebih banyak kantong air dibanding perkiraan para ilmuwan. Permukaan bulan punya sesuatu yang disebut perangkap dingin. Itu adalah area yang berada dalam bayangan permanen. Kalau bisa berdiri di dekat salah satu kutub bulan, terutama kutub selatannya, kamu bisa melihat bayangan seperti itu di sekitarmu. Ada banyak perangkap dingin kecil dan ratusan serta ribuan yang lebih besar. Area ini berada dalam kegelapan abadi dan mungkin hilang tanpa sinar matahari sedikit pun selama miliaran tahun. Kini, para ilmuwan berpikir perangkap dingin ini menyembunyikan lebih dari yang kita duga, termasuk butir-butir es kecil yang seukuran uang koin, tapi tetap bisa digunakan astronot untuk minum atau sebagai bahan bakar roket. Sebagian besar air ini bisa disimpan di dalam gelas atau di suatu tempat di permukaan bulan. Satu teori mengatakan, sebagian besar permukaan bulan punya kapasitas untuk menampung air.
Tapi belum ada yang bisa membuktikannya sampai seseorang pergi ke sana secara langsung atau mengirim wahana penjelajah yang bisa menggali permukaannya. Bulan tidak sepenuhnya putih dan kurang berwarna. Astronot Apollo yang mendarat di sana pada tahun 1969 mengatakan bulan agak kecoklatan. Penelitian selanjutnya membuktikan beberapa area bulan yang gelap menunjukkan warna coklat dan biru.